Iya, mari silakan masuk Mas. Sini duduk. Makasih Bu. Aduh. Bagaimana kabarmu? Puji Tuhan, baik Bu. Kamu ada pelajaran apa sehingga kamu tiba-tiba datang ke ini? Ada pelajaran karena Ya Ibu, saya tahu ada pelajaran dan sekarang saya belajar di kelas pelajaran matematika yang sekarang kita pelajari. pelajaran matematika berarti dengan Ibu Atun ya? Iya Ibu, matematika kelima. Iya. Bagaimana kabarmu? Baik Ibu. Muka kamu murung. Nah, saya Ada yang bisa Ibu bantu? Bagaimana? Kamu ada yang bisa Ibu bantu? saya datang ke sini mau konseling pribadi bersama tentang masalah keluar dari sekarang. Kamu baik-baik saja kan? Baik, Sebelum kita mulai konseling, coba kamu mengisi surat pernyataan persetujuan konseling dengan daftar hadir ya nak. baik Bu. Suasana keras ya. Ini Sudah Ibu. lagi ini ya. Oh, Sudah. alamat kamu? Jalan di Oh iya ya. Oke, sudah. kalau ditandatangani di bawah sini. Ya, ini daftar hadir, tolong diisi. Tulisan pakai Iya. buku, Di sana. tulis tanggal juga. Iya, boleh. Tanggal hari ini kita konseling, kamu boleh mengisinya. Baik Bu. Nama kamu daftar hadir nanti sana. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Sebelum kita mulai kegiatan konseling kita siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sehingga proses konseling ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita berdoa. Doa mari. Doa selesai. Oke, baik. Ada yang bisa Ibu bantu? Tadi kamu jatuh gitu. Tidak apa-apa Bu, saya baik-baik saja. Ada yang bisa Ibu bantu? Hah? Kok kayaknya kamu murung, kamu kayak kurang bersemangat begitu. Bisa kita mulai konseling atau Iya. nanti saja? Bisa dilanjutkan? Bisa Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan konseling, apakah kamu tahu konseling individu itu apa?
Apakah kamu tahu? Saya tidak tahu Ibu. Saya cuma tahu datang ketemu Ibu, itu saja yang saya tahu. Iya, baik, terima kasih. Jadi di sini konseling individu adalah layanan yang diberikan kepada individu atau konseling terhadap masalah yang dia hadapi, sehingga masalah yang dihadapi itu bisa terselesaikan secara tatap muka. Ya, itu konseling individu. Jadi antara kamu dengan ibu saja tatap muka. Tidak diketahui yang lain kan Ibu? Tidak boleh. Tidak boleh. Kan kalau konseling individu beda dengan konseling kelompok yang lain. Kalau konseling individu berarti cuma berdua dengan individu. Nah, itu namanya konseling individu. Layanan yang diberikan kepada individu secara tatap muka. Jadi sendiri, berdua begitu. Jadi tidak boleh diketahui oleh yang lain. Masalah ini menyangkut masalah pribadi. Ya. Jadi di dalam konseling individu ada asas-asas yang kita harus pegang, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan. Jadi di mana ibu memegang masalah yang kamu sampaikan ke ibu. Jadi ibu tidak boleh menyampaikan masalah ini di luar. Cukup ibu yang mengetahui masalah tersebut. Jadi tidak boleh diketahui oleh orang di luar. Bahkan teman-temanmu juga ibu tidak boleh sampaikan hal itu. Jadi asas kerahasiaan itu tetap ibu pegang. Jadi jangan kamu pikir nanti ibu cerita masalahmu di teman-teman, nanti saya jadi malu begini-begini. Tidak, itu dalam BK kita mempunyai asas kerahasiaan dan asas itu memang kita harus pegang teguh. Apakah kamu sudah paham maksud ibu nak? Menurut saya paham dan saya sudah percaya dengan Ibu. Baik, terima kasih kalau kamu sudah percayakan ibu untuk bisa terbuka menyampaikan masalah yang kamu hadapi. Ibu juga percaya karena kamu percayakan ibu dan ibu juga akan memegang rahasia kamu. Ya Ibu, benar yang Ibu katakan. Ya, Saya sekarang ada dalam masalah. Saya sudah mengalami masalah dan itu yang mungkin mengganggu pikiran saya sehingga saya kurang konsentrasi dalam belajar. ya. Jadi permasalahan yang jadi beban pikiran ini nanti kita selesaikan secara bersama-sama dan kita butuh waktu 45 menit untuk kita konseling individu. Ya. Baik Bu, Bisakah kamu terbuka dan menceritakan masalahmu kepada ibu? bisa Kira-kira Ibu. Baik, saya akan menceritakan. Saya merasa selama ini yang saya berbuat kepada teman-teman ya, dan kepada bapak ibu guru kurang sopan sehingga mungkin itu yang membuat teman-teman saya menjauhi saya karena saya anakku nakal dan tidak mau mendengarkan guru-guru yang sedang menegur-negur saya. masalahmu apa nak? Sehingga kamu ditegur oleh guru dan dijauhi oleh teman-teman. Kira-kira apa masalah? Sehingga bisa ditegur sama guru selalu, dijauhi oleh teman-teman.
sedang menerangkan materi, saya juga buat saya punya rumah. Saya bicara di belakang, saya cerita. Jadi mungkin cerita itu mengandung lucu sehingga kita terpaut besar. Setelah terus saya juga tidak mendengarkan perkataan guru ketika guru sedang memberikan pemahaman atau biasa tidak mengindahkan perintahnya atau tidak bisa dengar perkataan guru. Guru tegur, saya juga jawab, saya marah guru. Tidak bisa ini. Jadi saya kayak melawan guru gitu. Dan semua perintah guru saya melawan, sehingga mungkin itu yang membuat guru keluar dari dalam kelas, kecewa mungkin, sehingga membuat teman-teman menjauhi saya karena mungkin mereka mau belajar tetapi saya berenang di dalam kelas, sehingga timbullah permasalahan yang sekarang saya hadapi. Jadi benar ya, pasti guru siapapun itu pasti jengkel kalau dia lagi jelaskan, terangkan di depan, kita tidak fokus di belakang, pasti dia akan jengkel. Dan itu pasti dia menegur kita. Dan teman-teman mungkin lagi fokus ya, tapi kalau kena ulah kamu, mereka juga jadi terganggu. Jadi kamu benar, apa yang kamu buat sebelum ini benar juga. Bahwa mungkin ada guru yang biasa-biasa saja, tapi ada guru kalau ini kan tiap guru kan beda-beda latar belakangnya. Ada yang gurunya cepat emosi, ada yang mungkin menahan emosi. Terus kita ditegur di depan teman-teman, kita pasti kita harus berubah. Apakah kamu merasa menyesal dengan perbuatan kamu ini? Iya, saya sangat menyesal Bu dengan perbuatan saya, sehingga membuat teman-teman saya tidak mendapatkan pelajaran atau tidak menerima ilmu karena ulah saya mungkin. Sudah mengerti apa yang sedang kamu alami dan kamu rasakan ini. Ibu mengerti ya, ibu merasa bahwa setiap orang itu pasti mempunyai masalah, memiliki masalah dan penyesalan. Dan penyesalan itu biasanya datang dari kamu. Iya Ibu, saya sangat malu dengan semua perbuatan saya. Nanti mungkin Memangnya kamu bergaul dengan siapa nak? Dari sekolah mana? teman-teman saya kebanyakan dari anak-anak SMK dan kebanyakan itu anak-anak SM, sehingga saya memiliki karakter dan watak seperti ini Bu. Ibu tidak melarang kamu itu bergaul dengan siapa saja. Itu hakmu untuk bergaul dengan mereka di luar sana. Tapi kita bisa melihat watak dan karakternya, baik tidak sikapnya. Kalau baik, ya kita ikuti. Kalau tidak baik, ya bagaimana kita bisa menjauhi. Karena itu juga akan berdampak pada kita. Apa yang tidak baik, kita ikuti lebih banyak, ya kita jadi tidak baik. Seperti itu. Kalau yang baik kita ikuti lebih banyak, kita jadi lebih baik. Seperti itu. Iya Ibu, benar sekali.
Mereka teman-teman saya selalu menceritakan kepada saya tentang apa yang mereka lakukan di sekolah, dan mereka sekolah yang seperti tidak mendengarkan nasihat guru, kadang tertawa di dalam kelas, kadang bolos, kadang membuat guru tuh marah bahkan sampai menangis karena saking penasaran dan tahu itu hal baru. Saya ingin mencoba dan saya tahu itu menarik, jadi saya melakukannya karena saya tahu di sekolah saya belum pernah melakukan hal itu. Saya melakukan itu di sekolah sini, tapi dampaknya malah tidak baik, tidak sesuai yang saya pikirkan. Yang saya pikirkan itu bagus, malah dampaknya saya dijauhi teman-teman dan dimarahi bapak ibu guru. Jadi seperti apa yang tadi Ibu sampaikan. Jadi kita berteman dengan siapa saja boleh, tapi lebih baik berteman dengan teman yang baik sehingga berdampak juga baik buat kita. Seperti itu. Dari awal lihat kamu tuh banyak yang baik ya. Dari awal kelamaan sudah ada perubahan. Jadi Ibu juga kaget seperti itu. Jadi pemikiran-pemikiran irasional kamu tersebut itu bisa diubah. Bagaimana cara mengubahnya, Ibu? Saya tidak tahu pemikiran-pemikiran Krishna itu bagaimana caranya, Ibu. Baik, aku akan jelaskan. Jadi pemikiran-pemikiran irasional itu misalkan tadi perbuatan kamu yang kurang sopan terhadap guru, terus dengan teman-teman, tidak mendengarkan perintah guru, selalu suka melawan, berkata kasar dan sebagainya, itu bisa kita ubah. Jadi pemikiran itu pemikiran rasional. Kita ubah jadi pemikiran yang rasional. Pemikiran rasional itu bagaimana? Pikiran-pikiran perbuatan kamu yang tadi kurang baik terhadap guru di sekolah, terhadap teman-teman tadi, kamu sangat menyesal karena mereka sudah tidak berteman dengan kamu, menjauhkan kamu, ditegur sama guru. Itu kita bisa rubah jadi pemikiran yang rasional dengan kamu berbuat yang baik, kembali bersikap yang baik, kita tidak akan dijauhi oleh teman, tidak dapat tegur lagi dari guru karena kita sudah merubah, kita punya sikap yang tadinya irasional menjadi rasional, menjadi yang lebih baik. Ada perubahan sikap, pemikiran yang tidak baik, suka berpengaruh dengan teman-teman, itu bisa dirubah jadi pemikiran yang rasional. Jadi pasti kita akan jadi lebih baik. Baik, Bu. Saya pribadi akan berusaha belajar merubah pemikiran-pemikiran irasional saya, Ibu. Ya. Baiklah, jika demikian Ibu juga ikut senang, ya, senang mendengarkan apa yang tadi kamu baru sampaikan. Tadi Ibu senang sekali, ya, dengarkan apa yang kamu ungkapkan tadi. Harapan Ibu semoga kamu bisa berubah. Jadi irasional menjadi pemikiran yang rasional. Jadi bisa berubah sikap, tutur kata terhadap guru, itu semua bisa dirubah. Dengan demikian kamu bisa menjadi pribadi yang baik, ya, ke depan dan untuk masa depannya juga. Setelah kamu jadi orang, kalau kamu berwatak yang baik, sopan, pasti orang banyak senang, ya, dan itu yang mereka inginkan. Baik, Bu. Saya akan
akan mendengarkan dan menyimpannya semua yang menasihati ibu, dan saya akan berusaha untuk berubah menjadi yang lebih baik, walaupun dari dalam diri saya, dari dalam hati kecil saya susah sekali, walaupun cuma berapa kali saja saya lakukan hal yang salah, tapi untuk berubah menjadi yang lebih baik itu susah ibu. Kenapa sih saya akan dijelek-jelekin oleh teman-teman? Kenapa sekarang baru mau berubah? Kenapa tidak ada kemarin-kemarin? Penyesalan itu pasti akan datang. Sehingga saya sudah menyesalinya, dan saya akan berusaha merubah semua pemikiran-pemikiran dari teman-teman saya dan dari bapak ibu guru. Walaupun mungkin mereka akan mengatakan itu ada pasti kata-kata yang tidak enak untuk saya dengar, itu pasti akan mereka katakan, tapi saya akan berusaha untuk menahannya sehingga saya bisa diakui kembali dan bisa menjadi kebanggaan dari bapak ibu guru, dan saya bisa tidak dikenal lagi sebagai anak nakal, tetapi anak yang baik, dan bisa mempunyai banyak teman dan pemikiran-pemikiran yang mereka pikirkan kepada saya bisa mengubah mereka untuk bisa berteman dan bergaul bersama saya. Terus bapak ibu guru juga pasti mungkin dengan sendirinya tergerak hati untuk mau kembali kepada saya. Saya akan dari sini, saya akan minta maaf kepada bapak ibu guru yang telah saya melukai hati mereka, sehingga dengan begitu perlahan-lahan saya bisa menjadi yang lebih baik. Aku sangat senang mendengarkan apa yang tadi baru kamu ungkapkan. Semoga tetap ibu mendengarkannya baik terus ke depan, karena memang kita harus bersikap berbuat yang baik selama ini. Kalau kita bersikap yang tidak baik, jelek, pastikan ada yang bilang ini orang kamu ajar tidak, didik tidak di rumah. Pasti ada kata-kata pasti yang dibilang kan orang tuanya ini loh, padahal orang tuanya tuh tidak bersalah. Jadi kembali lagi pada anaknya, kalau bergaul sendiri Dan pegawai saya, makanya saya harus membesarkan hati supaya bisa menerima semua ujian dari teman-teman. Kalau itu mungkin kesalahan yang saya buat, saya harus tanggung. Jadi seperti apa yang tadi aku bilang, jadi pendidikan utama itu kan di keluarga, ya. Jadi kalau kita nakal, jahat, nanti dibilang itu siapa punya anak, ya. Itu orang tua didik tidak, misalkan kata-kata itu keluar. Orang tua itu sudah didik dengan baik, tapi karena pengaruh lingkungan yang membuat sehingga kita seperti begitu, maksudnya nakal, tiru yang tidak baik, yang baik kita tidak ikut, tapi yang jahat justru malah yang main kita ikuti. Tapi sudah, semuanya pasti kita bisa jalani dengan baik. Nah, mungkin dari kegiatan konseling individu ini, apa yang bisa kamu dapat simpulkan? Banyak sekali dari awal sampai akhir. Baik Bu, pertama saya sudah meluangkan semua kesal dan semua masalah saya, sehingga
saya bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Yang kedua, semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan saya bisa membangun kepercayaan kepada Bapak Ibu guru dan kepada teman-teman. Dan saya juga ingin meminta maaf jika Ibu berkenan untuk tidak bisa membantu saya untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu guru bahwa dalam wujud hati yang paling dalam saya minta maaf dan saya ingin berubah. Pesan terakhir saya mau kembali kepada diri saya sendiri dan saya mau berubah menjadi yang lebih baik dan saya tidak mau bergaul lagi dengan teman-teman yang salah karena itu bisa membuat saya tidak yang salah, tetapi dengan kesalahan itu saya bisa banyak belajar. Dari situ saya tahu bahwa kita bergaul harus bisa melihat dengan jernih. Jika tidak, kita pasti akan terjerumus ke dalamnya. Dan saya akan menjadi contoh untuk teman-teman saya. Saya akan berusaha menjadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Bu atas nasihatnya dan masukannya. Baik, terima kasih juga. Nanti hal ini pasti Ibu sampaikan kepada Bapak Ibu guru di kelas, di ruang guru, yang selalu mendampingi kamu selama ini perbuatan kamu yang kurang baik. Ibu katakan bahwa si ini sudah berubah, mau berubah. Ya, jadi Ibu harap ke depan tetap kami bisa pertahankan yang baik supaya Bapak Ibu guru dengan senang hati melihat ada perubahan tingkah laku pada Ibu ini. Jangan Ibu dengar lagi si ini nakal lagi, buat dia tidak sopan lagi sama guru. Pasti kamu datang lagi ke Ibu misal. Nah, jadi jangan kita ulangi. Ibu senang kalau sudah ada perubahan dalam diri kamu untuk mau berubah jadi yang lebih baik dan tidak mengikuti perbuatan anak-anak nakal yang bersama lagi, karena itu akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi semua itu pasti Bapak Ibu guru juga akan menilai sendiri. Tanpa Ibu katakan saja, mereka pasti akan menilai dan melihat sendiri perbuatan kamu. Ternyata sih ini sudah berubah ya. Jadi tidak sia-sia kamu datang ke Ibu, kita adakan konseling individu, artinya bukan langsung berubah total, ini sedikit-sedikit. Dan perubahan lama-lama berubah betul jadi lebih baik. Jadi pribadi yang baik, tahu sopan santun, tahu berbicara pada guru bagaimana etikanya, sopan tidak. Nah, Ibu senang sekali mendengarkan apa yang tadi kamu simpulkan tadi, bicarakan tadi. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, kamu boleh mengisi konseling terhadap konseling itu. Ibu tulis kodenya. Ini nanti tulis nama Bapak tidak sudah cetak baca. Baca lalu dicetaknya. Ya Bu. Baca satu baik-baik.
Sudah? Sudah Ibu. Nah, coba dulu lihat. Sudah benar. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa untuk kegiatan kita di siang hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bu, kalau begitu saya mau ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu atas waktu dan pencerahan dan nasihat dari Ibu, sehingga kedepannya saya bisa menjadi yang lebih baik. Dan saya juga meminta maaf kepada Ibu karena sudah mengganggu waktu di siang hari ini. Saya mohon izin kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran karena sekarang saya sudah bisa serius Ibu. Ibu juga senang sekali mendengarkan apa yang kamu baru sampaikan, dan kamu boleh bersedia datang di ruangan BK untuk mengungkapkan masalah kamu. Masalah ini tetap Ibu jaga dan rahasiakan sehingga orang-orang di luar sana atau teman-temanmu di sana tidak mengetahui masalah kamu. Baik, kamu boleh kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat siang lagi. Semangat ya. Jangan patah semangat, tetap semangat dan semangat ya. Baik Bu. Iya. Selamat siang. Siang juga nak.